tidak terlalu bagus, makanya pakai ini. Endnote dan footnote tidak disarankan, meskipun secara teoritis boleh. Misalnya ini skripsi, endnote itu kan catatan akhir ya, ada di bagian akhir gitu kan. Bagian akhir, misalnya Anda baca di halaman 10, kemudian ada endnote baca belakang. Oh, ini penjelasannya, kemudian balik lagi ke halaman 10. Ada atau halaman berikutnya ada endnote, balik lagi ke belakang. Kalau setiap orang membaca skripsi kemudian bolak-balik dari depan belakang, lama-lama skripsi itu letak. Itulah sebabnya endnote itu tidak disarankan. Footnote juga tidak disarankan, meskipun ada yang memakai footnote gitu. Mengapa tidak disarankan? Misalnya Anda baca di halaman 5, ada footnote, ada superscript gitu. Biasanya footnote kan ada garis, kemudian di bawahnya itu penjelasannya. Anda membaca begini, ada footnote, kemudian lihat, oh ini penjelasannya, kemudian lihat atas mana, oh ada footnote begini. Kalau satu halaman ada 5 footnote, Anda baca itu begini. Dan melelahkan, mengganggu konsentrasi. Itu sebabnya footnote juga tidak disarankan. Boleh Bu? Boleh. Tidak terlalu banyak. Kalau penjelasannya itu di luar bangun, hanya untuk menambah wawasan pembaca, boleh ditambah footnote. Tapi kalau itu dari buku, ya inut saja, jelas kan. Inut itu enak, misalnya e-verse, tahun, halaman, kemudian kutipannya. Atau kutipan dulu, baru nama, tahun, halaman gitu, sumber rujukannya gitu. Jadi menuliskan sumber rujukan itu boleh di depan itu berarti sebelum kutipan, atau di belakang. Di belakang itu sesudah kutipan. Bedanya, saya beri warna ya biar Anda tahu. Bedanya kalau di depan itu nama penulis itu di luar tanda kurung, kalau di belakang nama penulis itu di dalam tanda kurung. Ya. Kemudian berikutnya jenis kutipan. Ada kutipan langsung dan ada kutipan tidak langsung. Kutipan langsung itu Anda ambil dari buku, dipindah ke skripsi. Aturannya, kalau kurang dari 4 baris, pakai ini aja Bu Titik buat. Kalau kurang dari 4 baris, jadi tulisan Anda itu masuk gabung dengan tulisan Anda yang lain. Kutipan itu masuk gabung dengan tulisan Anda yang lain dengan jarak spasi yang sama di antara tanda petik. Kurang dari 4 baris. Kalau lebih dari 4 baris bagaimana Bu? Kalau lebih dari 4 baris itu masuk menjorok ke dalam seperti paragraf, kemudian di antara tanda petik, boleh di antara tanda petik, boleh tidak di antara tanda petik, boleh tanpa tanda petik. Nah kan kutipan langsung, kalau kutipan langsung kan harusnya tanda petik, tidak perlu tanda petik pun. Kalau satu spasi begini, Anda sudah menunjukkan pada dunia bahwa ini kutipan langsung gitu. Berapa batas yang boleh dikutip langsung? Tidak ada batas secara teoritis. Boleh sak paragraf, boleh 2 paragraf, boleh 3 paragraf, boleh sak halaman, boleh sak chapter. Lah, masa Bu? Iya, cuman kalau itu Anda lakukan, Anda menunjukkan pada dunia bahwa Anda malas mikir gitu. Mindah karya orang lain. Akibatnya kalau diturnitin langsung bleng merah. Biar tidak merah seperti apa? Biar tidak merah, pakai aja kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung itu seperti apa? Itu yang 1 paragraf, 2 paragraf, 3 paragraf, 1 halaman itu Anda baca, Anda ringkas, tulis lagi dengan kalimat Anda sendiri. Lah, cara menunjukkan kalau itu kutipan tetap ada sumber rujukannya. Misalnya Mas Likatin dalam kurung tahun halaman menyatakan bla bla bla. Menyatakannya ini tulisan Anda sendiri, ringkasan Anda sendiri. Tapi kan tetap substansinya dari bukunya Mas Likatin, sehingga Mas Likatin tahun halaman itu tetap ada gitu. Kalau dihilangkan Mas Likatinnya tahun halaman, substansi itu kan milik saya, Anda bisa dituntut sebagai plagiat gitu. Jadi tidak boleh, tetap mau kutipan langsung, mau kutipan tidak langsung, sumber rujukannya harus jelas. Nah, kalau kutipan langsung begini, kalau dari bahasa asing, Anda harus memberi terjemahannya di bawah. Kalau kutipan tidak langsung, ya tidak. Kan nama Anda yang nulis Anda sendiri. Jadi tidak perlu ada terjemahan. Itu sudah diterjemahkan oleh Anda, sudah pakai bahasa Indonesia gitu. Jadi kutipan tidak langsung itu mau tidak mau membuat Anda membaca.
Dan kutipan tidak langsung itu membuat Anda paham dengan apa yang Anda baca. Lah kalau tidak paham kan tidak bisa ngeringkas gitu. Makanya UNED itu menyarankan untuk kutipan tidak langsung. Saya juga selalu menyarankan kutipan tidak langsung gitu. Nah, cara menuliskan sumber rujukan tadi sudah contohnya ya, eVerse, tahun dan halaman. Kalau satu nama penulisnya hanya satu unsur nama gampang. Kalau dua unsur nama yang ditulis nama belakang. Jadi Bu Titi selalu pakai istilah seperangkat. Seperangkat sumber rujukan ini boleh dituliskan di awal atau di akhir. Kalau di awal itu sebelum kutipan itu nama penulis di luar kurung. Kalau di belakang itu setelah kutipan nama penulis dalam tanda kurung. Yang tidak boleh yang seperti ini, antara nama dengan tahun dipisah, tidak boleh dipisah begini, salah dipisah begini. Kalau dua orang penulis, tetap yang ditulis itu nama terakhir. Kalau lebih dari 2, 3 dan selanjutnya begitu, ada 2 cara. Yang pertama ditulis semua ini nama. Jadi yang ditulis nama akhir itu penulis pertama, misalnya penelitian Bu Titi gitu ya, Mas Likatin, kemudian yang berikutnya ini misalnya Heru SP Saputra, Sunarti Mustamar, Dewi Angelina dan sebagainya gitu. Tahun halaman gitu. Atau ditulis Bawono et al. Atau Mas Likatin et al. Tapi Bu Titi selalu menyarankan kalau buku itu yang nulis dosen Anda bisa promo jurusan Anda, prodi Anda, jurusan Anda, fakultas Anda, UNED gitu. Kalau tulisan Anda kebetulan disitasi oleh orang, nama dosen Anda itu juga muncul gitu, disitasi gitu. Nah, itu menurut saya juga bagian dari bangga terhadap alma mater, bangga terhadap dosen. Terima kasih dosen memberi ilmu gitu. Tapi kalau saya nggak perlu nulis lengkap, saya langsung Bawono et al. Nggak apa-apa. Kalau Bu Titi menyarankan kutipan pertama ditulis lengkap. Kalau di buku itu sering dikutip, misalnya baru kutipan kedua, kutipan ketiga itu Bawono et al. Gitu. Kemudian kalau buku yang ditulis satu orang di tahun yang sama, apa mungkin Bu? Mungkin. Cara membedakannya bagaimana? Diberi A, B, C. A yang seperti apa, B yang seperti apa, C yang seperti apa, dilihat bulan terbit. Misalnya terbit lebih awal, terbit Januari diberi A, terbit Maret diberi B, terbit Agustus diberi C gitu. Kalau kebetulan semuanya diterbitkan Agustus, apa mungkin Bu? Ya mungkin, apa yang tidak mungkin di dunia gitu. Kalau itu yang terjadi, lihat logika kita itu akan jalan dengan sendirinya. Dilihat judulnya. Kalau judulnya alfabetis ya, misalnya asas-asas bla 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 gitu ya pasti A. Kemudian ciri-ciri yang membedakan atau ciri-ciri penentu apa begitu ya B. Misalnya unsur-unsur apa gitu ya bisa diberi C gitu ya. Selanjutnya kalau sama judulnya sama atau ininya sama, logika kita akan mengikuti gitu. Penulisan sumber rujukan dengan substansi sama, penulis beda gitu. Itu apa Bu ditulis? Kalau substansinya sama, ini saya beritahu ini trik yang biasa digunakan dosen untuk memikat reviewer. Ini menunjukkan bahwa yang kita baca itu banyak gitu. Misalnya nih, ini Bu Titi peneliti PS Rendra, otomatis kan ada tema ya, teori tentang tema itu di buku Ahmad ada, di buku Sultoni ada, misalnya di buku Clement ada, di buku Nurgiantoro ada, di buku Stanton ada, di buku Mas Likatin ada, kemudian di buku Tarigan ada 7 buku gitu. Ya ditulis gitu, Ahmad, kemudian tahun halaman titik koma, Sultoni tahun halaman titik koma, Clement tahun halaman titik koma, Nurgiantoro tahun halaman titik koma, Mas Likatin tahun halaman titik koma, Stanton tahun halaman titik begitu. Itu menunjukkan bahwa buku yang kita baca itu banyak. Kalau dosen sih memang itu bagian dari trik ya, satu untuk menunjukkan pada reviewer bahwa bacaan kita banyak. Kedua, kalau pas seringkali reviewernya itu tidak segurusi ilmu, saya juga tidak tahu mengapa begitu.
Jadi misalnya Bu Titik presentasi kemarin itu 2 minggu yang lalu itu penelitian reviewernya dari ekonomi. Lah, kalau sudah begitu Bu Titik atau dari Fakultas Hukum kalau sudah begitu Bu Titik ini, duh orang ekonomi tahu apa tentang sastra gitu. Bu Titik cerita ngecepret gitu, paling formal saja. Sampai mana penelitiannya, apa kendalanya, bla bla bla. Formal-formal begitu. Mau menukik ke permasalahan nggak mudeng gitu. Tapi kalau skripsi seguru seilmu, jadi bisa jadi nanti di meja hijau Anda ditanya, apa bedanya buku Clement, Sultoni, dan kalau Anda nggak paham, terjun bebas nilainya. Kalau Anda paham, nilainya pasti di atas 80 gitu. Tapi kalau tidak paham, bisa terjun bebas nilainya. Jadi hati-hati kalau menggunakan ini. Tapi Titik selalu menggunakan ini, karena ini bagian dari trik. Kemudian yang tidak ada nama penulisnya, biasanya kalau tidak dicantumkan nama penulisnya itu departemen atau kantor yang mengeluarkan ya, UNED, Pemda, Dinas Badan Statistik, Dinas Pariwisata dan sebagainya gitu. Kemudian sumber rujukan yang berasal dari suntingan. Suntingan itu beberapa artikel, beberapa tulisan-tulisan pendek yang dikumpulkan jadi satu buku dan biasanya disunting oleh bisa 1 orang, bisa 2 orang gitu ya, bisa lebih mungkin. Kalau webinar yang tingkatnya internasional, artikelnya bisa ratusan gitu, penyuntingnya bisa sampai 5, bisa sampai 6 gitu. Blenger kalau tidak gitu. Tulisannya banyak gitu ya. Nah, kalau satu penulis ya, kalau lebih dari satu penulis ada S-nya, editor gitu ya. Ads itu berarti lebih dari satu. Mengapa pakai bahasa Inggris? Mengapa nggak pakai bahasa Indonesia? Ya ruwet kalau pakai bahasa Indonesia, penyunting kan, penyu gitu, tidak standar internasional. Internasional tuh X gitu. Kalau yang Anda sunting itu tulisan dari editor, ya ditambahin add gitu. Kalau yang Anda kutip itu dari salah satu penulis yang ada di Bunga Rampai, cara mengutipnya seperti ini, misalnya ini yang di buku Titik itu ya, Sudarmaning Tias dalam Saryono dan Mas Likatin tahun halaman gitu. Kemudian penulisan sumber rujukan, kutipan berasal dari kutipan, maksudnya seperti apa? Misalnya begini, misalnya saya pakai contoh saya saja, saya menulis tentang tema, ya kan? Di tema itu saya kutip pendapatnya Robert Stanton. Kalau Anda mengutip tema di buku saya, harusnya Stanton dalam Mas Likatin, tahun halaman gitu. Tapi mahasiswa seringkali potong kompas, biar dianggap keren, langsung Stanton tahun halaman. Tahun halamannya sudah ada di buku saya kan? Jadinya seolah-olah dia mengutip langsung dari Stanton. Padahal Stanton itu kan bahasa Inggris. Terjemahan itu saya ringkas dengan kalimat saya sendiri. Kutipan tidak langsung. Jadi ketahuan gitu. Itu dosa. Plagiat jatuhnya. Kalau seperti itu ketahuan Bu Titik, pas ujian skripsi saya tidak akan memberi B. Pasti C. Gitu. Karena Anda tidak jujur. Karena itu ilmiah itu kan harus jujur ya. Kutipan dalam kutipan itu sah, halal hukumnya, boleh tidak melanggar aturan. Itu jauh lebih bagus daripada Anda bohong gitu. Kutipan dalam kutipan biasa dilakukan oleh Bu Titik juga sering mencari buku itu tidak ketemunya di buku orang lain ya kutipan dalam kutipan gitu. Kayak gini, Woyo Wasito dalam Ramlan gitu. Karena saya menemukan pendapatnya Woyo Wasito itu ada di bukunya Ramlan gitu. Tidak Woyo Wasito tersendiri, karena kalau Woyo Wasito sendiri itu kan buku langka gitu, mungkin susah. Kemudian yang tidak ada tahunnya diberi tanpa tahun, TT, tidak ada namanya ya bisa nonim. Karya seperti apa Bu? Tidak ada namanya, tidak ada tahunnya. Karya-karya yang diterbitkan pada masa penjajahan itu seringkali karya-karya filologi, seringkali tidak ada nama, tidak ada tahun. Ya NN, TT tanpa tahun. Kalau ada namanya tidak ada tahunnya, nama tanpa tahun gitu. Boleh dikutip, boleh. Itu boleh dikutip. Kalau orang filologi tahu itu ditulis oleh siapa, diterbitkan kapan, kalau orang filologi tahu karena masuk ke dalam uraian. Ada caranya gitu, yang ngerti orang filologi kalau Bu Titik nggak paham. Kemudian penulisan sumber rujukan dari karya yang tidak dipublikasikan.
itu hanya ditulis nama dan tahun. Itulah sebabnya kalau dipublikasikan harus satu perangkat, kalau istilah Bu Titi itu nama, tahun, halaman. Karena kalau nama dengan tahun saja itu sama dengan tidak dipublikasikan. Kalau orangnya menuntut, kok tidak ada halamannya? Padahal karyanya sudah dipublikasikan. Kalau ada gaya selingkung yang memperbolehkan tidak pakai halaman, ya tidak apa-apa. Tapi kalau menurut saya memberikan halaman itu penting, terutama skripsi. Lah kalau dosen mau mengecek pas buku yang Anda kutip itu tebal, kutipan Anda di halaman mana, nggak ada halamannya. Golei satu-satu kalau ngecek. Nggak praktis. Tapi kalau ada halamannya, halaman 17 langsung plek 17. Kutipan itu ada di halaman 25 langsung plek 25 gitu nyarinya. Jadi penting satu perangkat nama, tahun, halaman, kecuali skripsi, tesis, disertasi, makalah, seminar, bahan penataran, lokakarya yang tidak dipublikasikan, ya cukup nama dan tahun gitu. Daftar pustaka terakhir ya. Daftar pustaka ini pernah Bu Titi jelaskan waktu Bu Titi menjelaskan tentang ini, tentang apa, penulisan titik koma itu ya. Penulisan daftar pustaka itu setiap unsurnya dipisahkan tanda titik, kecuali 2. Nama yang dibalik dipisahkan koma, kota dan penerbit dipisahkan titik 2. Kalau judul buku Bu Titi ini kan keperluan memerikan judul, ada titik 2 di sini. Tapi kalau judulnya misalnya seperti Surya Sumantri, koma, J titik, S titik, tahun 1903 titik, kemudian judul buku Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer, miring, titik, Jakarta, titik 2, Pustaka Sinar Harapan gitu. Di daftar pustaka. Kalau daftar pustaka untuk bunga rampai, untuk jurnal, untuk koran, seperti ini penulisannya. Jadi yang miring itu judul koran, nama koran, nama bunga rampainya atau judul bunga rampainya, nama jurnalnya. Kalau tulisannya tanda petik, mau tulisan di jurnal, mau tulisan di koran, mau tulisan di bunga rampai, tanda petik. Bukan miring. Bukan dua-duanya miring, dua-duanya tanda petik, tidak. Tanda petik itu tulisannya, miring itu judul bukunya, judul korannya, judul atau nama korannya, nama jurnalnya. Kalau di jurnal itu seringkali ditambahi halaman begini di daftar pustaka gitu. Jadi volume 7 halaman 12 sampai 20. Kemudian koran itu juga diberi halaman. Kalau bunga rampai sama dengan buku-buku yang lain tidak. Ini saya beri merah, mestinya hijau ya, tidak merah. Maksudnya tanpa diberi vol dan hal, orang tanpa diberi volume dan halaman, orang sudah tahu kalau Romawi besar itu volume, kalau angka Arab itu halaman gitu. Itu sudah bukan rahasia umum, kalau penulis pasti tahu. Kalau orang sering baca jurnal pasti tahu. Nah, itu materi terakhir. Minggu depan makalah harus sudah dikirim ke Bu Titi, dikirim dulu ke Akilah ya, sudah dikirim ke Bu Titi paling lambat Kamis pukul 12. Kalau ada pertanyaan jangan japri, usahakan jangan japri. Karena kalau japri kan tidak muncul nama, takutnya kebuka tapi tidak terjawab gitu. Ke klik tapi tidak terjawab. Tapi kalau ke koordinator kan Bu Titi selalu buka koordinator, saya cari mesti atas tuh koor gitu. Pasti yang saya buka koordinator gitu ya. Ibu, ada yang belum jelas? Izin bertanya, Bu. Silakan. Untuk presentasinya itu dalam bentuk PPT atau makalahnya saja, Bu? PPT ya, makalah terlalu kecil, ruwet nanti di. Kalau yang dikirim ke Bu Titi makalah ya, tapi untuk presentasinya PPT lah. Biar simpel. Kan waktunya sekitar 20 menit aja untuk membacakan PPT-nya. Dan itu bergantian.
Izin bertanya, Ibu. Heeh. Yang dipresentasikan nanti cara kita mentranskripkan skripsi itu apa? Bagaimana, Ibu? Maksudnya apa? Yang nanti dipresentasikan, Ibu. Kan makalah yang punya anak-anak kan materinya kan di luar dari materi bahasa Indonesia, Ibu. Oh, nggak apa-apa. Ini kan latihan berbicara. Latihan mengkonversi. Memang latihan mengkonversi. Nanti Anda itu kan akan mengkonversi skripsi Anda menjadi artikel gitu. Jadi sekaligus saja dipakai latihan berbicara biar praktis. Berarti nanti yang lain? dipresentasikan materi yang ada di makalah kita itu, Bu ya? Iya. Baik, Ibu, terima kasih. Biasanya bervariasi ya Bu Titik, dapat ilmu banyak, kadang-kadang tentang kesehatan, kadang-kadang tentang tanaman, yang diambil itu yang biologi, kadang-kadang tentang pendidikan, skripsinya orang FKIP, kadang-kadang tentang peternakan dan sebagainya. Materinya itu bisa beragam dan kita didapat ilmu banyak, nggak apa-apa. Memang latihan berbicara. Ada yang lain? Kalau tidak, saya tutup dengan hamdalah. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas kehadirannya, terima kasih atas kerjasamanya. Tetap sehat, tetap semangat. Semoga selalu dalam lindungan Allah. Jaga orang tua di sekitar Anda. Karena kalau Anda pasti kuat ya, orang-orang di sekitar Anda yang seusia Bu Titi itu yang rentan terhadap COVID-19. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa presensi ya. Baik, Ibu. Iya, sama-sama. Boleh meninggalkan Zoom, Bu Titi akan cek-cek presensi.